Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Andriawan Putra Siregar dari Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan Psikologi Islam. Akan melakukan pembuatan tugas video psikoedukasi tentang gangguan psikologis, antisosial dan pencegahannya. Silakan saudara diperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Renaldi Evanzaki. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Rengat. Di sana saya mengambil jurusan IPA dan saya masih kelas 10. Baik, terima kasih saudara. Saya langsung masuk ke materinya ya. Gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian adalah istilah umum untuk jenis penyakit mental di mana penderitanya mengalami gangguan dalam berpikir, gangguan emosi, ketidakmampuan dalam memahami situasi, dan gangguan fungsi dalam hubungan sosial dengan manusia lain. Gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian antisosial personality disorder. Gangguan kepribadian histrionik. Gangguan kepribadian ambang borderline personality disorder. Berry dalam bukunya Mental Health and Mental Illness mendefinisikan antisosial personality disorder (ASPD) sebagai salah satu penyakit kepribadian yang berbahaya menurut buku Psikologi Abnormal karya Nevik dan kawan-kawan tahun 2005. Orang dengan gangguan kepribadian antisosial melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain dan sering melanggar hukum. Adapun gangguan kepribadian antisosial atau antisocial personality disorder (ASDP) merupakan gangguan pada manusia di mana mereka yang terkena gangguan ini tidak dapat bekerjasama dengan baik dengan orang lain, kelompok maupun masyarakat. Psikopat, sosiopat, dan antisosial. Ciri-ciri psikopat menurut Psychopathic Checklist Revised sebagai berikut: fasih berbicara dengan daya tarik yang superficial, merasa diri berharga, berbohong dan manipulatif, emosi dangkal atau kurangnya rasa bersalah, kurangnya empati dan sifat tidak berperasaan, gaya hidup parasit, rendahnya kontrol perilaku, perilaku seksual yang sembarangan, tidak realistik, impulsif, tidak bertanggung jawab, gagal mengerjakan tanggung jawab pribadi, relasi pernikahan yang pendek, kenakalan masa remaja, pandai dalam tindakan kriminal. Sosiopat hanya peduli terhadap keinginan dan kebutuhan mereka, sangat selfishness dan egosentris, terbanyak pada pria, meningkat juga pada wanita. Mereka memiliki temperamen normal, beberapa bersikap agresif, tidak punya rasa takut yang lain, dikenal sebagai manipulator. Antisosial. 5 variasi kepribadian antisosial yang dikemukakan oleh Miller dan Davis. Antisosial, pencemburu, iri, selalu menyangkal dan merasa kekurangan, tamak, loba, serakah, iri, dengki, cemburu, mencari ganti rugi, selalu ingin mendapat daripada memberi. Antisosial, penjaga reputasi, ciri narsistik, tidak mau dianggap cacat, rapuh, tak terkalahkan, tidak dapat diganggu gugat, bersikeras ketika status dipertanyakan, tidak mau diremehkan. Antisosial pengambil risiko, ciri histrionik, tidak takut, berani bertualang, sembrono, membabi buta, impulsif, tidak peduli bahaya atau risiko. Antisosial nomadis, ciri psikosit avoidant, bernasib sial atau buruk, dianggap tidak penting, tidak diinginkan, gelandangan, dan lain-lain. Antisosial pendengki, ciri sadistik, paranoid, suka berkelahi, penuh dendam, kejam, sangat jahat, brutal, dan lain-lain. Ciri-ciri diagnostik dari gangguan kepribadian antisosial menurut Nevik dan kawan-kawan tahun 2005 yang mendapatkan dari DSM-4 TRA tahun 2000 adalah sebagai berikut. 1. Paling tidak berusia 18 tahun. 2. Ada bukti gangguan perilaku sebelum usia 15 tahun, ditunjukkan dengan pola perilaku seperti membolos, kabur, memulai perkelahian fisik, menggunakan senjata, memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual, kekejaman fisik,
pada orang atau binatang, dan lain-lain. 3. Sejak usia 15 tahun menunjukkan kepedulian yang kurang dan pelanggaran terhadap hak orang lain yang ditunjukkan oleh beberapa perilaku sebagai berikut. Yang pertama, kurang patuh terhadap norma sosial dan peraturan hukum. Agresif dan sangat mudah tersinggung saat berhubungan dengan orang lain. Gagal membuat perencanaan masa depan atau impulsivitas. Menurut Kaplan, salah satu bentuk dari gangguan mental emosional adalah gangguan kepribadian histerik. Gangguan ini ditandai dengan perilaku yang bermacam-macam, dramatik, pada orang yang meluap dan emosional. Gangguan kepribadian histronic atau histrionic personality disorder (HPD) adalah gangguan di mana seseorang terlalu mencemaskan penampilan mereka, selalu mencari perhatian dan sering berperilaku dramatis dalam situasi yang tidak diperlukan. Ekspresi emosional orang dengan gangguan kepribadian histronic seringkali dinilai sebagai dangkal dan berlebihan. Menurut DSM TR4TR Diagnostik dan Statistikal Manusia, menurut DSM-4TR Diagnostik dan Statistikal menurut Manual of Mental Disorder dari American Psychiatric Association, orang dengan gangguan kepribadian histronic memiliki kebutuhan yang besar dalam mencari perhatian. Hal ini bermula dengan masa dewasa awal dan muncul dari berbagai macam konteks. Mereka cenderung menuntut orang lain memenuhi kebutuhan mereka akan perhatian dan berperan sebagai korban saat orang lain mengecewakan mereka. Penderita gangguan kepribadian histrionik juga cenderung impulsif dan memiliki banyak kesulitan untuk menunda pujian. Cognitive style yang terkait dengan gangguan kepribadian histrionik adalah impresionistik, yang ditandai oleh adanya kecenderungan untuk melihat berbagai situasi secara global, hitam dan putih. Pembicaraannya sering tidak jelas atau kurang. Ramadhani dan Ningsi 2016 menyebutkan ciri penderita gangguan kepribadian histrionik menurut DSM-4 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder sebagai berikut. Pola permasif, emosionalitas mencari perhatian yang berlebihan dimulai pada masa dewasa muda dan tampak dalam berbagai konteks seperti yang ditunjukkan oleh 5 atau lebih berikut. Yang pertama, tidak merasa nyaman dalam situasi di mana ia tidak merupakan pusat perhatian. Yang kedua, interaksi dengan orang lain ditandai oleh godaan seksual yang tidak pada tempatnya atau perilaku provokatif, menunjukkan pergeseran emosi yang cepat dan ekspresi emosional yang dangkal. Yang keempat, secara terus-menerus menggunakan penampilan fisik untuk menarik perhatian pada dirinya. Memiliki gaya bicara yang sangat impresionistik dan tidak memiliki perincian. Mungkin menunjukkan dramatisasi diri di teatrikal dan ekspresi emosi yang berlebihan. Mudah disugesti, yaitu mudah dipengaruhi oleh orang lain dan situasi. Penyebab gangguan kepribadian histrionik. Yang pertama, berdasarkan humanistik perspektif, penderita gangguan kepribadian histrionik memiliki self-esteem yang rendah dan sedang berjuang memberi kesan pada orang lain dengan tujuan meningkatkan self-worth mereka. Berdasarkan psikodinamik, para ahli psikodinamika melihat gangguan ini sebagai hasil dari kebutuhan akan ketergantungan sangat mendalam dan merupakan represif dari emosi, hambatan dari resolusi setiap tahap oral atau audipal. Berdasarkan behavioral, orang dengan gangguan ini biasanya berasal dari keluarga yang memanjakan dan memberikan sifat manjanya hingga dewasa. Berdasarkan kognitif, para ahli kognitif berpendapat bahwa asumsi dasar yang mengarahkan orang-orang bertingkah laku histrionik adalah aku tidak cukup dan tidak mampu menangani hidup dengan caraku sendiri. Terapi untuk penderitaan gangguan kepribadian histrionik, yang pertama, terapi perilaku kognitif. Terapi ini bertujuan mengubah cara berpikir dan bertindak pasien ke arah yang positif. Terapi ini
didasarkan kepada teori bahwa perilaku seseorang merupakan wujud dari cara berpikirnya. Artinya, jika pikiran orang tersebut negatif, maka perilakunya akan negatif, dan begitu pula sebaliknya. Terapi psikodinamik. Terapi ini bertujuan mengeksplorasi dan membenahi segala bentuk penyimpangan pasien yang telah ada sejak masa kanak-kanak. Kondisi semacam ini terbentuk akibat pengalaman-pengalaman yang negatif. Terapi interpersonal. Terapi ini didasarkan kepada teori bahwa kesehatan mental seseorang sangat dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan orang lain. Artinya, jika interaksi tersebut bermasalah, maka gejala-gejala yang merupakan bagian dari gangguan kepribadian seperti rasa cemas, ragu, dan tidak percaya diri bisa terbentuk. Karena itulah tujuan utama terapi ini adalah membenahi segala macam masalah yang terjadi di dalam interaksi sosial pasien. Gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder (BPD) adalah salah satu jenis gangguan kepribadian yang ditandai dengan adanya pola kepribadian yang tidak stabil secara menyeluruh, mulai dari hubungan dengan orang lain, citra diri, dan afek, disertai impulsivitas yang berlebihan. Individu yang mengalami gangguan kepribadian ambang seringkali bingung terhadap identitas atau konsep dirinya. Individu juga sering mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim, antara senang berlebihan yang kemudian berganti menjadi tertekan, khawatir, dan menderita perubahan emosi yang ekstrim. Ini mendorong individu berpikir untuk mengakhiri hidupnya, untuk menyakiti diri sendiri. Usaha-usaha untuk bunuh diri juga merupakan cara individu untuk memaksa orang lain, keluarga, kekasih, terapis, agar memperhatikan dan tidak mengabaikan dirinya. Usaha ini disebut dengan parasocide. Salah satu kekhasan kepribadian ambang adalah tingkat sensitivitas yang berlebihan terhadap kondisi lingkungannya. Gangguan kepribadian ambang juga dicirikan oleh ketidakstabilan relasi-relasi yang dimiliki oleh individu tersebut. Individu memiliki pola relasi yang tidak stabil dengan pengasuhan atau kekasihnya. Individu dapat berubah dari sangat mengidolakan pengasuh atau kekasihnya lalu menjadi mendevaluasi atau menganggap mereka tidak cukup dalam memberikan perhatian, kurang peduli, dan kurang meluangkan waktu lebih banyak untuk bersamanya. Faktor yang menyebabkan gangguan kepribadian ambang. Salah satu penyebab gangguan kepribadian ambang berasal dari relasi dalam keluarga klien. Halgen dan Whitworth tahun 2011 menyimpulkan bahwa ada 3 faktor yang berfungsi sebagai prediktor dalam perkembangan gangguan kepribadian ambang, yaitu lingkungan keluarga pada masa kanak-kanak yang tidak kondusif, psikopatologi orang tua, dan kekerasan pada masa kanak-kanak. Terapi untuk menyembuhkan gangguan kepribadian ambang, dialectical behavior therapy (DBT), adalah sebuah terapi kognitif perilaku yang komprehensif yang biasa digunakan untuk gangguan psikologis yang sulit untuk disembuhkan. Gangguan jiwa perspektif Islam yang bersumber kepada Al-Quran. Pandangan Islam tentang penyakit jiwa. Penyakit jiwa sering diidentikan dengan beberapa sifat buruk atau tingkah laku tercela, al-akhlak al-masmumah, seperti tamak, dengki, iri hati, arogan, emosional, dan seterusnya. Salah satu hadis yang menjelaskan di dalam Al-Quran tentang gambaran sifat yang sedemikian yaitu surat An-Nisa ayat 142 dan At-Taubah ayat 67. Dan juga hadis Nabi yang paling yaitu salah satu hadis Nabi sebagai berikut: yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah riya dan syahwat yang tersembunyi. Islam memberikan terapi riya ini dengan cara mengikis nafsu syahwat sedikit demi sedikit dan menanam sifat merendahkan diri atau tawadu dengan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi materinya sudah disampaikan semua. Terima kasih untuk saudara Zaki yang menyediakan waktu mau mendengarkan materi yang disampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau perilaku yang tidak menyenangkan, mohon maaf dari saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.